pagi, semangat untuk para pemirsa The Sumsel. Pagi ini kehadiran tamu yang luar biasa nih kita. Yang pertama adalah Direktur Utama dari PT Geodipa Energi Persero di bawah Kementerian Keuangan, Bapak Insinyur Yudhistian Yunis, Master Engineering Management. Ya. Dan yang kedua adalah Ketua Umum Komunitas Dokter Sumatera Selatan, yang juga Direktur Utama PT Sumsel, Pak Dr. HM Al-Bahori. Selamat pagi semua, selamat semangat semua. Selamat pagi, semangat. Nah, kita coba ke Pak Yudhistian dulu. Oke, jauh-jauh datang dari Jakarta sengaja untuk mampir ke dapurnya PT Sumsel. Pak, tentang energi panas bumi ya, atau geothermal. Ini merupakan energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi yang besar nih Pak ya. Betul. Sekitar 40% dari total dunia. Iya. Nah, yang ingin ditanyakan oleh para pemirsa PT Sumsel ini Pak, sampai sejauh mana optimalisasi pemanfaatan panas geothermal di Indonesia ini Pak? Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa Detik Sumsel. Ya, ini senang sekali saya bisa diundang di podcast ini. Ini pas sedang ada berkunjung ke Palembang, sekaligus bisa sharing sama teman-teman di Palembang bagaimana energi. Ya, alhamdulillah kita tuh tinggal di satu kawasan di negara kita itu diberikan kekayaan yang luar biasa sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita dikelilingi oleh gunung api, sehingga tadi seperti disampaikan cadangan panas bumi dunia itu 40% ada di Indonesia tuh ternyata. Jadi keberkahan ini harusnya menjadi modal kuat kita nih Indonesia. Apalagi kita ngomong hari ini soal krisis energi, masalah geopolitik. Jadi nggak berlebihan lah kalau kita sampaikan Indonesia ini memang lumbung energi. Kita boleh ngomong energi apa saja macamnya, alhamdulillah kita ada. Panas bumi di Indonesia hari ini baru sekitar 10% yang bisa kita ambil dari 40% tadi. Itu kalau 40% sekitar 24 giga. 24 gigawatt atau 24.000 megawatt itu yang potensi yang ada. Hari ini baru kita bisa manfaatkan sekitar 12-13%. Ya, ini hari ini terakhir kita sekitar 2.800 megawatt yang sudah kita manfaatkan. Itu sejak tahun pertengahan 80-an kita mulai. Dan di dunia pemanfaatan panas bumi Indonesia itu ada di nomor 2. Nomor 1 yang memanfaatkan panas bumi paling besar itu adalah Amerika. Nah, Amerika itu masih di 3.000 megawatt. Jadi Indonesia sebentar lagi kalau kita tambah megawatt, kayak di Sumsel ini banyak nih. Ada Rantau Dadap, ada beberapa tempat yang memang panas bumi. Itu kalau kita selesai, kita mungkin jadi nomor 1 di dunia ya untuk memanfaatkan panas bumi. Nah, dan pemerintah juga ingin mendorong panas bumi dalam rencana umum energi nasional RUEN. Itu memang disebutkan bahwa kita di 2030 ini harus bisa mempunyai pemanfaatan panas bumi sampai ke 5.000 megawatt. Nah, ini yang jadi sasaran. Ini jadi terasa penting karena kita tiba-tiba menghadapi kondisi geopolitik yang kayak gini, di mana orang bicara masalah ketahanan energi, kemandirian dan lain sebagainya. Nah, panas bumi ini wajib kita lirik hari ini dengan segala segala kondisi ini. Artinya gini, kalaupun kondisi global ini memburuk, alhamdulillah rasanya kita nggak banyak tergantung energinya dari luar, kecuali BBM. Karena banyak sumber energi yang juga kita manfaatkan dengan menggunakan BBM itu ya untuk transportasi kebanyakan. Tapi pemerintah kan sekarang mau mencoba tuh merubah transportasi kalau boleh masuk ke listrik. Kalau listrik
hari ini hampir 70% listrik itu berbahan bakar batu bara, dan kita produsen atau eksportir batu bara paling besar di dunia. Jadi alhamdulillah lah itu keberuntungannya. Jadi balik lagi, bagaimana pemanfaatan 40% panas bumi ini menjadi modal besar kita nih, negara, untuk punya ketahanan energi. Ini menarik Pak, yang kita ingin tahu, kenapa kita baru bisa memanfaatkan sekitar 3.000-an Pak ya? Kenapa tidak bisa lebih? Apa kendalanya? Oke. Panas bumi ini, kalau kita bicara soal listrik, dia agak sulit kita bicara soal keekonomian. Kenapa? Karena listrik di Indonesia diaturnya sebagai infrastruktur yang harus disiapkan oleh negara untuk masyarakat. Artinya kita sebut namanya public service obligation. Jadi semacam obligasi melayani publik masyarakat. Sehingga jadi karena harga listrik kan diatur oleh pemerintah, tidak berdiri bebas. Nah, beda dengan minyak yang mengikuti harga pasar, sehingga dia bisa mendapatkan keekonomiannya. Nah, panas bumi itu hari ini baru kita pikirkan baru jadi listrik kebanyakan. Harga listrik kita terbatas. Kalau kita kalau kita ambil segera, itu mungkin biayanya tinggi. Nah, maka pemerintah menggunakan least cost untuk mencari energi untuk listrik. Least cost itu adalah energi yang paling murah. Yang paling murah hari ini ya batu bara. Nomor 2 murah, baru gas. Habis itu masuk ke air dan lain sebagainya. Tapi memang yang paling murah memang batu bara. Nah, kita produsen, kita eksportir, dan karena urutannya yang murah, nah maka hari ini geothermal jadi mengemuka, apalagi dengan harga batu bara yang sekarang sudah di atas 100 ya. Sudah di atas $100 per ton kan. Walaupun pemerintah udah ngamanin yang untuk kebutuhan listrik nggak boleh lebih dari $70 per ton. Tapi harga minyak hari ini udah masuk ke $130 per barrel sekarang. Nah, ini yang menjadi tantangan, sehingga panas bumi begitu harga minyaknya tinggi, dia jadi punya terkatrol kemungkinan. Nah, tapi kan banyak orang bilang bahwa bahan bakar fosil ini sudah dalam situasi yang menurun menurut orang kan. Nah, kalau menurun pasti biasanya demand-nya akan naik terus, harganya akan mahal. Maka kita ngambil resource yang ada di tempat kita, nggak kemana-mana. Jadi mau harga BBM minyak dunia nanti mau naik kemana, kalau kita punyanya ada di tempat kita manfaatkan, insya Allah itulah yang jadi modal ketahanan. Nah, ada yang menarik di dalam hari ini ke depan, masyarakat dunia itu kan mulai kritis. Dia langsung tanya, ini barang ini, atau even kita produsen kopi nih, begitu kopi ditanya, ini kopi di roastingnya pakai apa? Pakai listriknya listrik dari mana? Batu bara atau gas atau apa? Oh, listriknya dari batu bara. Ini masih pakai ngelepasin karbon. Nah, hari ini kan banyak kawasan yang bilang kalau kamu bisa memproduksi barang dengan tanpa melepaskan karbon atau menggunakan renewable energy, dia tidak akan dibebankan tambahan tax atau tambahan apa-apa. Nah, sekarang renewable energy itu bisa dimanfaatkan untuk itu, meningkatkan daya saing lagi tinggalnya. Itu yang jadi pemerintah digalakin sekarang supaya kita bisa bersaing, produk-produk kita itu bisa tembus ke Uni Eropa, tembus ke negara-negara yang memberlakukan carbon tax, itu bisa punya daya saing. Jadi suka tidak suka bahwa dengan situasi geopolitik yang tidak menentu sekarang ini, di mana salah satu berdampak kepada krisis energi, khususnya energi fosil ya. Dan pemerintah sebetulnya sudah memulai untuk melakukan energi terbarukan, yang mana prosesnya dari sumber daya alam yang berkelanjutan, yang notabene juga ramah lingkungan bersih, ramah lingkungan. Nah, salah satunya geothermal. Tapi pada sisi lain geothermal pun belum maksimal 15%. Jadi banyak, saya nggak tahu, bisa matahari bisa angin, bisa air, hidrogen, bisa kan. Nah, dan yang tidak kalah penting juga batu bara
Betul. Dan kalau tidak salah, Pak Yudis, batu bara pun dalam konteks menyikapi krisis gas ini, bisa batu bara yang kalorinya, kilokalorinya 5.000 gar itu ya, bisa dijadikan diproses menjadi DMO, salah satu sumber pengganti LPG gas yang kita beli seperti tabung melon apa itu ya. Nah, yang mana ini mah sudah pasti krisis. Ya, yang banyak gas itu kan dari Soviet ya. Ya, Soviet. Nah, jadi kita harus sudah menyikap itu secara masif ya. Tidak lagi kita banyak berbicara mengenai apa namanya narasi, apalagi wacana kan gitu ya. Sudah aksi. Nah, kelihatannya geothermal ini sudah mulai mendorong ke arah sana. Nah, saya kira ini positif sekali Pak ya. Iya. Nah, sampai sejauh mana Pak? Ini jadi pertanyaan juga nih sampai. Ya, wah, ini ya, kan, sampai diskusi. sejauh mana Pak? Ya. Kebijakan geothermal ini direspon oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah maupun badan usaha swasta. Ya, geothermal ini menjadi strategis. Maka kalau kita ingat waktu pelantikan Bapak Presiden, Pak Prabowo, dia langsung sampaikan tuh, beliau sampaikan, kita ketahanan energi harus kita wujudkan, swasembada energi harus kita wujudkan dengan memanfaatkan dan mendorong pemanfaatan geothermal. Itu clear beliau bilang. Artinya secara strategik pemerintah, Bapak Presiden sudah memprediksikan bahwa kondisi ini memang akan berpotensi terjadi, dan hari ini kita sudah lihat sama-sama terjadi. Sudah terdampak. Sudah mulai. Pak, dulu waktu beliau sampaikan itu mungkin kita bilang kok gini. Nah, tapi Pak Yudis, ini ada kopi siap. Pagar Alam ya. Iya. Sambil ngopi kita. Sambil ngopi. Benar juga nih. Ngopi dulu sebentar. Kopi sebentar. Beda. Ini kopi apa nih? Kopi Pagar Alam. Pagar Alam, Pak. Kalau kopi Palembang nih memang Sumatera Selatan juga Semende. Pak Hadi ya, Ya. saya ini sohib dengan beliau ini. Ya, saya dengar gitu. Dan memang boleh dikatakan sudah pakar, Ya. pakar dan profesional. Ya, dari pendidikan beliau memang dari energi ya, energi ya, terus pengalaman kerja pun memang sudah fokus ke sana. Nah, pertanyaan besarnya, ini pertanyaan besarnya nih, ya kan gitu ya. Dengan adanya BUMN di bawah Kementerian Keuangan ini, berarti pemerintah kan betul-betul konsen ya untuk mendorong itu ya. Di daerah mana Pak yang memang kan semua banyak potensi ya, sumber pangan kayak Sulawesi, Sumatera, Jawa. Nah, yang mana nih Pak yang sudah menjadi apa namanya itu perhatian penuh dari teman-teman PT Geodipa ini. Jadi kalau ngomong potensi, sederhana aja, lihat di mana ada gunung api atau bekas gunung api, di situ ada potensinya. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, Geodipa dapat di mana? Geodipa itu dari namanya geo itu geothermal, Pak Heru. Dipa itu Dieng dan Patuha. Jadi lapangan utama kami itu Dieng dan Patuha, di mana Dieng itu memang dari sejak awal tahun 70-an pemerintah sudah mencanangkan tempat pemanfaatan panas bumi yang pertama kali. Ciri daerah panas bumi itu sederhana aja kok. Kita masih lihat ada bekas kawah lama. Kemudian yang paling menarik adalah ada bunculan air panas. Nah, kalau ada bunculan air panas. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, ya, dari aspek regulasi. Umpama sumber panas itu ada di kawasan hutan lindung. Ya kan? Banyak kan pasti? Ya. Kita mau olah, ada regulasi terkait dengan hutan lindung. Itu salah satu kendala. Itu gimana ya solusinya? Ya, itu kan kendala. Tapi kan gini, ada jenis-jenis hutan yang memang sudah tidak dimungkinkan kita untuk memanfaatkan kayak apa? Taman Nasional Gunung Leuser itu udah nggak boleh. Terus kalau di Sumatera ini yang di daerah Jambi itu apa namanya? Kerinci, Seblat, itu sulit kita dapat. Tapi kalau masih hutan lindung,
masih diperkenankan untuk merubah pemanfaatannya. Jadi dari hutan lindung nanti dirubah peruntukannya. Nanti biasanya pemerintah itu akan melihat bagaimana cara mereka memanfaatkannya, membuka lahan dan lain sebagainya. Tapi ini yang saya mau juga tegaskan. Kadang-kadang orang kalau ngomong panas bumi itu, orang bilang wilayah kerjanya 150 km persegi misalnya ya. Terus orang bayangkan itu dia akan dikupas, dibuka 150 km persegi. Padahal enggak. Area kerjanya 150, dia cuma buka di mana dia mau ngebor. Setiap lokasi pengeboran itu paling besar dia buka cuma 2 hektar. Ya, terus kenapa harus pakai? Tapi itu wilayah kerja. Itu wilayah kerja. Jadi masyarakat kadang-kadang bercampur antara wilayah kerja sama bukaan itu beda. Itu areal kerja. Kan bagaimana nih produk geothermal yang untuk hilirisasinya ya digunakan untuk salah satu untuk kendaraan ya, atau teknologi lain. Sampai sejauh mana sekarang ini Indonesia? Nah, ini menarik nih hari ini. Orang kan banyak melihat panas bumi itu hanya jadi listrik. Tapi faktanya hari ini kami di Geodipa itu melihat potensi lain selain listrik. Jadinya kalau untuk listrik kan kita sederhana cuma mengambil uapnya. Begitu keluar dari dalam sumur kita, itu biasanya uap sama air panas tercampur. Kita pisah. Kita pisah lewat separator, yang uap masuk ke dalam pembangkit listrik, muter turbin, jadi listrik. Yang air panas, ini ada sebagian sekarang ada teknologi air panasnya diambil untuk dibangkitkan listrik lagi masih bisa. Karena kan ada energi panasnya, masih ada entalpi istilahnya yang masih bisa dimanfaatkan. Tetapi yang menarik hari ini, unsur-unsur kimia bawaan dari air panas itu di kami, di Geodipa, di Dieng, sudah bisa kami manfaatkan satu. Karena kami kaya silika, maka silika kita punya. Silika yang ukurannya sudah nano. Kita bisa buat. Karena dari cair akhirnya bisa kita buat kristal. Kita nggak ngomong pasir silika yang orang gali ya. Kita ngomong dari sehingga ukuran nano bisa kita buat. Apa sih gunanya silika? Hari ini silika itu ternyata bahan industri cat ya, plastik. Kosmetik juga perlu. Untuk glowing gitu loh. Ibu-ibu tuh glowing supaya air nggak nempel di kulit. Nah, kalau untuk kesehatan, ternyata unsur-unsur yang ada yang keluar dari dalam air panas bumi itu ekuivalen dengan kalau kita belajar dulu waktu SD atau SMP, daerah yang paling subur adalah daerah dekat gunung api, kan gitu ya. Nah, jadi unsur-unsur yang membuat subur tanah itu keluar sama. Nah, di Dieng juga kita sudah buat itu. Apa yang keluar itu kita kumpulin jadi pupuk sekarang. Jadi termasuk multifungsi juga. Jadi multifungsi. Nah, jadi pupuk, kalau kita ngomong pupuk, maka kan nggak harus nunggu gunung meletus dulu kan. Tiap hari bisa kita keluarin sehingga kita bisa hasilin pupuk. Kalau meletus kan lama lagi kita tungguinnya. Udah meletus, itu tiap hari keluar. Nah, kami itu lagi sudah mendapatkan patennya membuat pupuk dari air panas yang keluar dari sumur panas bumi, dan luar biasa hasilnya. Dia bisa meningkatkan hasil 1 sampai 1,5 kali. Dengan jumlah secara rupiah hampir sama dengan pupuk yang dipakai hari ini. Gitu loh. Nah, untuk sementara, terus kami hitung-hitung lagi sekarang. Kira-kira penghasilannya berapa tuh kalau lebih pupuk dari situ? Mungkin bisa hampir sama menghasilin listrik, Pak. Itu sudah pernah diteliti atau dikembangkan? Udah. Hari ini Geodipa, karena dia BUMN, kami mengajukan ke pemerintah aturannya supaya kami boleh mengkomersialisasi. Kalau listrik kan nggak komersialisasi, listrik kan public service obligation, kewajiban pemerintah. Tapi kalau ini kan bisa dikomersialisasi. Ya, Hadi ya, saya kira PT Geodipa ini sangat strategis ya. Nah, dalam rangka untuk bisa saja mendongkrak ekonomi pemerintah daerah ya. Nah, saya kira ini perlu juga nih ya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan PT Geodipa ini untuk mendorong optimalisasi energi terbarukan
geothermal ini ya. Ada lagi Pak. Jadi selain dari panas itu Pak, hari ini Geodipa juga kita bikin pilot. Jadi memanfaatkan panas ini untuk apa Pak? Untuk pengeringan makanan, penghasilan hasil kebun itu bisa kita keringkan. Nggak perlu pakai listrik lagi, pakai uap panas juga bisa. Terus untuk budidaya ikan. Ikan tuh ternyata butuh kehangatan, bukan kita aja yang butuh kehangatan. Aduh. Ikan kalau dihangatkan, cepat itu gemuknya. Pak Yudis, saya mau tanya nih. Ya, jadi saya banyak nanya nih Pak. Iya. Apa ya? Kita sharing ya. Ya. Nah, bukan dalam rangka ya, sampai sejauh mana pemerintah daerah merespon potensi geothermal ini bersinergi dengan PT pengembang ya, atau termasuk Geodipa ya. Ada nggak pemerintah daerah yang memang concern itu? Jadi hari ini karena tadi diangkat sama Bapak tadi bahwa ini masalah concern terhadap energi, sudah barang tentu dukungan dan support pemerintah daerah penting Pak. Agar ini bisa lebih cepat, karena memang hambatan utama itu ya biasanya pengembang atau ya kayak saya kan datangnya ke Sumatera Selatan ya, waktu kita mau ketemu masyarakat kan cara approach-nya beda. Nah ini memang perlu bantuan. Hari ini yang tadi direct use yang tadi Pak Al bilang itu bisa segera kita manfaatkan. Jadi kalau dulu orang bikin panas bumi itu nunggu listriknya dulu, hari ini begitu sumurnya kita bor, air panas dan uap panasnya bisa kita manfaatkan untuk hasil kebun. Sekaligus tadi saya belum sempat ngomong, ternyata yang di Dieng itu kami punya juga litium Pak. Litium untuk bahan baku baterai. Kan pemerintah sudah bikin tuh ekosistem baterai, tapi nggak punya litium. Ternyata lapangan panas bumi di Dieng itu punya. Jadi maksudnya gini Pak, pemerintah daerah sudah melakukan suatu inovasi. Ya kalau kayak Sumsel nih ya, kita lebih fokus kepada perkebunan, sawit, batu bara, minyak. Tapi apa, energi terbarukannya harus menjadi sisi perhatian pemerintah daerah. Saya itu luar biasa. Apa kira-kira peran dari komunitas dokter Sumatera Selatan? Ya tadi, kita harus mendorong energi terbarukan tadi. Yang artinya bahwa energi sumber alam. Ya kan? Nah ini salah satu geothermal. Ya kan? Ya kalau matahari juga bagus. Tapi saya kira ini suatu hal yang positif ya, di mana geothermal ini banyak menghasilkan multifungsi. Betul. Kan gitu loh, bisa energi untuk baterai mobil listrik, bisa juga untuk kesehatan, untuk kecantikan malah juga bisa, untuk perkebunan. Nah, jadi saya kira pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan PT Geodipa. Siap. Jadi ini menarik nih. Kalau kita pengen punya industri atau hasil yang dihargai di luar, yang mempunyai daya saing bahwa seluruh barang produksi atau hasil perkebunan kita dihasilkan dengan menggunakan renewable energy dari geothermal, dari hidro dan lain sebagainya, matahari segala macam, itu punya daya saing yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan kalau dibilang Sumsel ingin menggagas green economy duluan, mungkin dengan punya sumber daya alam yang renewable energy sama banyak dengan yang fosil, saya pikir tinggal Pemda Sumsel dan kabupaten yang lain untuk memikirkan gimana ceritanya memanfaatkan renewable energy. Nah, jadi Pak Yunis, menarik loh. Jadi artinya bahwa Geodipa ini tidak menutup kalau pemerintah daerah ini ikut mengembangkan geothermal tadi. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Kita bagi tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Kami technicality-nya ada di kami, secara teknis ada di kami. Nah, Pemda mungkin akan membantu secara sosial, perizinan dan lain sebagainya. Kalau itu bisa kita kerjakan bareng, dan itu akan bisa mempercepat. Karena panas bumi ini hambatannya selain teknologinya juga masih berkembang. Hambatan yang di permukaan sosial dan lain sebagainya itu juga perlu perhatian. Jadi kalau memang bisa dibagi dengan baik tugas itu, saya pikir insya Allah bisa lebih cepat. Pak Yudis, apa sudah ada semacam MOU dengan pemerintah daerah terkait dengan pengembangan geothermal ini?
sesuai dengan aturannya kan, dengan kita mulai meminta izin bikin kajian AMDAL atau UKLPL itu kan kita sudah berhubungan dengan pemerintah. Kalau regulasinya hari ini di sektor panas bumi itu ada semacam apa ya, hasil kayak di migas lah ya, atau di tambang. Ada bagi hasil bonus produksi ke pemerintah daerah itu ada sebetulnya. Kami lakukan di Dieng itu dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Nah, di Patuha itu dengan Kabupaten Bandung. Artinya sudah ada contoh ya. Sudah. Luar biasa nih obrolan pagi. Mudah-mudahan. Senang saya nih diundang di sini nih. Kapan-kapan diundang lagi, Pak. Oh siap. Kalau diundang sama Pak Al, wah berangkat saya. Ketum KDSS. Itu dia, Pak. Komunitas Dokter Sumatera Selatan. Betul. Luar biasa. Jadi inspirasi obrolan kita pagi ini bisa menjadi masukan dari pemerintah daerah, Pak. Iya. Bahkan menjadi pendapatan asli daerah dan sebagainya. Betul. Jika apa yang disampaikan Pak Yunis tadi bisa direspon. Ya, ada kata-kata bijak. Iya. Iya, menginspirasi itu biasa. Iya. Tapi kalau dia terinspirasi, luar biasa. Nah, itu dia. Kata-kata dari Pak Al-Bukhari, Pak Albar. Mudah-mudahan Pemda terinspirasi. Iya, mudah-mudahan. Saya kira itu aja obrolan kita. Terima kasih Pak Yunis. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Albar. Di tengah menginspirasi khususnya pemerintah daerah maupun pemerintah PT Sumsel. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.